Cinta Hana episode 29. Hana menatap barang-barang untuk calon bayinya, menyentuhnya satu persatu dengan senyuman menghiasi wajahnya. Senyuman pahit karena ternyata hatinya masih menangis mendapati kenyataan jika Mike akan meninggalkannya. Semuanya sudah lengkap, mulai dari popok, gurita, baju-baju bayi, sarung tangan dan kaki, topi bayi, dan lain sebagainya sudah dipersiapkan. Hanya belum ada tempat tidur bayi dan juga bayi itu sendiri. Hana tersenyum, lalu mengusap lembut perutnya. Air matanya lagi-lagi kembali menetes saat mengingat lelaki yang sangat dicintainya tersebut. Mike kemarin malam begitu perhatian terhadapnya, merendahkan harga dirinya sendiri untuk mendapat pengampunan dari Hana. Tapi Hana sama sekali tak menghiraukannya. Kenapa dirinya sekarang jadi menyesali perbuatannya itu terhadap Mike? Hana mengakui jika rasa bencinya tak mampu memupus perasaan cinta terhadap seorang Mike. Perasaannya itu semakin besar seiring berjalannya waktu. Rasa rindu itu semakin membumbung tinggi hingga Hana merasa akan gila jika tidak bertemu dengan sosok yang dirindukan tersebut. Tapi Hana mencoba memungkirinya, mencoba melupakannya meski Hana sendiri tahu jika melupakan perasaan tersebut tidaklah mungkin. Hana mendengar pintu kamarnya dibuka oleh seseorang. Mungkin itu sang ibu yang membawakannya susu hamil karena tadi ia lupa untuk membuat dan meminum susunya tersebut. Namun nyatanya saat ia membalikkan badannya, Hana mendapati sosok tinggi besar yang sedang membawakannya susu. Dia Revan, kakaknya yang selama ini sering ia hindari. Hana kembali membalikkan badannya dan melihat-lihat barang-barang sang calon bayi lagi tanpa menghiraukan kedatangan Revan. "Ibu menyuruhku membawakanmu ini," kata Revan mulai bicara. "Taruh di meja saja, Mas. Nanti pasti ku minum." Seperti biasa, Hana menjawab dengan sedikit ketus. Revan akhirnya menaruh susu tersebut di meja yang dimaksudkan Hana. Lalu berjalan kembali ke tempat Hana dan mulai berbicara lagi. "Kita harus bicara, Hana. Mas Revan tidak suka melihatmu seperti itu terus. Kepalaku terlalu pusing untuk membicarakan masalah ini, Mas." "Hana, Mas, dengar." Hana mulai berteriak dan menangis. "Semua ini karenamu, Mas. Kau yang memulai ini semua. Apa salah jika aku membencimu? Kau yang tanpa sengaja membuat hidupku hancur karena karma yang menimpamu." Segala emosi yang dipendamnya selama ini akhirnya dikeluarkannya. Revan tertunduk lesu. "Maafkan aku. Ya, semua karena aku dan berawal dariku. Jadi kumohon, jangan siksa dirimu, Hana." "Aku juga tidak ingin tersiksa, Mas. Mas Revan pikir aku mau ini terjadi denganku." Revan lalu mendekat ke arah Hana, mencengkeram kedua bahu Hana. "Jika kau tak ingin tersiksa, kembalilah pada Mike. Hubungan kalian masih bisa terselamatkan. Tidak seperti hubunganku. Kembalilah, Hana." "Mas Revan pikir ini mudah. Aku membencinya karena dia sudah membohongi dan memanfaatkan aku." "Tapi dia sudah jujur dan meminta maaf, Hana. Dia mencintaimu. Jika tidak,
Untuk apa dia tidak melanjutkan rencana jahatnya dan berniat bertanggung jawab padamu? Hana termenung mendengar pernyataan Revan yang sama persis dengan pernyataan Carrie. Apa mungkin ia harus memberi Mike kesempatan? Hana, kalian masih punya kesempatan. Hubungan kalian masih bisa diselamatkan. Mungkin setelah kalian bersama, aku akan sedikit lega. Aku tidak akan terlalu tenggelam dalam penyesalan dan rasa bersalah, karena tanpa sengaja akulah dalang dari masalah kita ini. Please, pikirkan baik-baik perkataanku. Revan memohon dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Hana bahkan tak tega melihat kakaknya seperti itu. Hana sangat tahu jika kakaknya ini juga sangat-sangat menderita. Tanpa disangka, ternyata Hana langsung menghambur dalam pelukan Revan. Aku terlambat, Mas. Dia akan menikah besok. Aku terlambat. Hana mulai menangis terisak dalam pelukan Revan. Sedangkan Revan hanya bisa menegang. Revan melepaskan pelukan Hana. Tidak ada kata terlambat sebelum dia benar-benar pergi meninggalkanmu sendiri di dunia ini, Hana. Dia baru akan menikah besok, bukan malam ini. Kita masih punya kesempatan. Revan mulai menggenggam pergelangan tangan Hana dan mengajak Hana untuk keluar. Mas, dia menikah di Bali. Mungkin saat ini dia sudah terbang ke sana. Aku akan mengantarmu untuk menyusulnya, kata Revan dengan pasti. Hana meremas kedua telapak tangannya ketika mobil Revan masuk ke dalam parkiran bandara. Ternyata malam ini cukup ramai dan dingin tentunya karena hujan deras dan sesekali disertai suara petir. Apa Mike sudah lepas landas? Jika iya, lalu bagaimana dengannya? Hana mulai gelisah, tak menentu, dan itu membuat Revan sedikit khawatir. Ada apa, Hana? Ada yang sakit? Hana menggeleng. Aku hanya takut jika aku benar-benar terlambat, Mas. Aku akan mencari tiket pesawat jika kita terlambat. Hana membulatkan matanya. Tapi kita tak mungkin ke Bali hanya dengan berpakaian seperti ini, Mas. Hana melihat dirinya sendiri yang saat ini hanya mengenakan daster kebesarannya untuk tidur dan hanya dilengkapi dengan sweater sederhananya yang berwarna pink. Lagi pula, aku akan dilarang untuk terbang karena usia kandunganku tanpa surat keterangan dari dokter. Aku tidak peduli, aku bahkan akan menyewa jet pribadi jika itu bisa membuat kita sampai ke Bali dan menggagalkan pernikahan Mike. Hana menatap ke arah kakaknya tersebut. Revan tampak berbeda. Hana sangat merasakan bagaimana Revan sangat menyayanginya saat ini, hingga Revan rela melakukan apapun demi dirinya supaya bisa bersatu kembali dengan Mike. Mas, kau merestui hubungan kami? Tanya Hana kemudian. Revan menghela napas panjang. Maafkan aku sempat berlaku protektif terhadapmu, Hana. Kau tahu jika itu untuk kebaikanmu. Bukan hanya dengan Mike, dengan lelaki lain pun aku akan sangat selektif jika itu menyangkut masa depan dan kebahagiaanmu. Tapi mengenal Mike beberapa hari terakhir membuatku sadar jika ternyata Mike benar-benar sangat mencintaimu. Dia bahkan lebih baik daripada aku. Dan entah kenapa aku yakin jika dia bisa membahagiakanmu. Senyum haru terukir jelas di wajah Hana.
Terima kasih, Mas. Revan menatap Hana sambil tersenyum dan mengangguk sembari mengacak rambut Hana. Sepertinya sudah lama ia tak melakukan hal itu pada adiknya tersebut. Mas, sepertinya Mas Revan juga harus move on, kata Hana kemudian yang seketika menghentikan senyuman di wajah Revan. Revan menggeleng. Belum saatnya, Hana. Aku belum mendapat hukuman yang setimpal karena apa yang kulakukan di masa lalu, jawab Revan dengan raut suramnya. Dan saat itu Hana sadar jika nanti perjuangan Dara untuk mendapatkan hati Revan tidaklah mudah. Hana sudah memutari area bandara untuk mencari Mike, tapi Hana tetap tak menemukan sosok itu. Di layar pengumuman jelas dikabarkan jika satu-satunya pesawat yang menuju ke Bali malam ini mengalami penundaan karena cuaca buruk. Seharusnya Hana masih bisa menemukan Mike jika Mike menumpang pesawat tersebut. Tapi tetap saja sudah lebih dari 30 menit Hana belum juga menemukan sosok yang dicarinya. Apa Mike tidak menumpang pesawat itu? Apa Mike menumpang pesawat lain sebelumnya? Itu berarti ia sudah terlambat. Mike sudah sampai di Bali. Hana menatap Revan dengan mata berkaca-kaca dan wajah lelahnya. Dia sudah pergi, Mas. Aku terlambat. Rengek Hana. Ingin rasanya ia berteriak, menangis sekencang-kencangnya, memaki dan mengumpat untuk Mike karena sudah meninggalkannya begitu saja. Mungkin ini karena emosinya yang naik turun karena pengaruh hormon kehamilan. Tenang sayang, kita masih punya kesempatan. Aku akan usahakan supaya kita bisa menyusul Mike ke Bali. Dengan apa, Mas? Dengan apa? Hana mulai berteriak dan menangis, tak mempedulikan orang-orang di sekitarnya yang menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Tenang Hana, kau harus menenangkan dirimu. Revan mencoba menenangkan Hana yang sedikit histeris. Hana? Suara yang tepat berada di belakang Hana tersebut mampu membuat Hana diam membatu. Suara itu, suara Mike, lelaki yang dicarinya. Hana membalikkan badan dan benar saja di hadapannya tampak sosok tinggi tegap dengan wajah sendunya. Sendu tapi tampan dan terlihat gagah. Mike mengenakan celana jeans dan jaket berwarna abu-abu yang pas melekat di tubuh tegapnya. Wajahnya terlihat sangat tampan dengan tatanan rambut yang disisir ke atas dan tanpa kacamata hitam hingga memperlihatkan mata coklat terangnya yang sangat indah. Kau? Hana tergagap melihat keberadaan Mike di hadapannya. Kenapa kau bisa di sini? Tanya Mike kemudian. Kenapa aku bisa di sini kau bilang? Hana mengulangi kalimat Mike, lalu tanpa disangka, Hana mulai menyerang Mike, memukul dada bidang Mike sekeras mungkin. Kau sialan, brengsek, bisa-bisanya kau meninggalkanku. Hana memukul keras-keras dada Mike hingga Mike mundur ke belakang. Hana, Mike bahkan tak menghentikan aksi Hana yang masih memukulinya. Kau meninggalkanku, meninggalkan bayi kita. Hana, aku membencimu. Aku sangat membencimu, Mike. Kali ini pukulan Hana sudah melemah dan tangisnya mulai pecah. Hana benar-benar tak menghiraukan orang-orang di sekitarnya yang mulai memperhatikan mereka.
Mereka bahkan menjadi bahan tontonan banyak orang, dan Hana tak peduli itu. Yang Hana pedulikan hanya ingin memaki-maki lelaki di hadapannya ini sepuas hatinya. Mike menggenggam kedua pergelangan tangan Hana, lalu mulai memeluk Hana dengan erat. "Bencilah aku sayang, bencilah aku. Aku memang patut dibenci." "Kau jahat, Mike. Kau meninggalkanku saat kusuruh pergi." "Aku tidak kemana-mana, sweetie. Aku di sini, menunggumu. Aku membencimu. Aku membencimu." Hana masih belum berhenti menangis, meski kini suaranya sudah mulai merendah dan dirinya mulai membalas pelukan Mike lebih erat lagi. "Tapi aku mencintaimu, Hana. Seberapa besar kau membenciku, aku tetap mencintaimu," ucap Mike dengan jujur, sesekali mengecup rambut di kepala Hana. "Aku juga mencintaimu, Mike. Kau membuatku gila dengan rasa cinta dan juga rasa benci yang bercampur menjadi satu seperti yang kurasakan saat ini." Dan mendengar kalimat Hana tersebut membuat Mike menegang. Dilepaskannya pelukannya pada diri Hana, lalu tanpa disangka, Mike menangkup kedua pipi Hana dan mendaratkan bibirnya pada bibir Hana. Mike mulai mencium Hana dengan ciuman yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tak mempedulikan banyak orang yang sedang melihat mereka, tak mempedulikan detak jantungnya yang seakan ingin meledak saat mendengar pengakuan dari Hana. Oh, Hananya kini telah kembali dalam pelukannya. Bersambung, nantikan episode 30-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.